Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memperingati hari yang bersejarah di tanah Papua, yaitu Injil masuk tanah Papua. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, kiranya ketika kita kembali memperingati akan Injil masuk tanah Papua, kiranya ini akan membakar semangat kita untuk terus setia dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pada malam hari ini mau membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini dalam pasal 4, di mana Petrus dan Yohanes mereka ditangkap dan kemudian diperhadapkan pada mahkamah agama karena mereka memberitakan tentang Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan Bapak Ibu, menarik sekali ketika pada keesokan harinya mereka kemudian diinterogasi oleh pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka mempertanyakan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu atau mereka bertindak? Nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik sekali ketika Petrus dan Yohanes kemudian diinterogasi oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka sedikit pun tidak ciut dengan apa yang disampaikan. Dan justru ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan tentang Kristus kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Dan menarik sekali, mereka menyampaikan satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan ini adalah mengenai keselamatan. Dan mereka katakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Ini artinya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan atau tidak ada hidup yang kekal. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin sedang mempertanyakan tentang keselamatan hidupnya, kemana dia akan pergi ketika ia telah mati? Dan mungkin sampai saat ini Bapak Ibu masih ragu apakah akan selamat atau tidak selamat. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mau selamat, mau menerima hidup yang kekal, maka satu-satunya cara yang Anda dapat lakukan adalah menerima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan bagi setiap saudara yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan telah menerima keselamatan yang berasal daripada Kristus, maka saya dan saudara punya satu tanggung jawab, yaitu terus memberitakan tentang kasih Kristus, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dengan berbagai macam cara Allah telah memberikan kesempatan kepada kita. Dan tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk mengatakan saya tidak punya kesempatan, saya tidak bisa memberitakan Injil. Karena kepada setiap kita Tuhan telah memberikan berbagai macam kemampuan dan berbagai macam potensi-potensi yang kita bisa pakai untuk memberitakan tentang Kristus kepada orang yang belum percaya kepadanya. Salah satu hal yang sederhana yang mungkin kadang-kadang kita terlupakan akan hal itu, yaitu media sosial. Ini adalah satu sarana yang saya dan saudara bisa pakai untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Dan menjadi perenungan bagi kita dan pertanyaan bagi kita hari ini, berapa jam kita menggunakan media sosial dalam satu hari? Apakah dengan kita menggunakan media sosial itu, pernahkah kita menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan tentang kasih Kristus kepada orang yang belum percaya kepadanya? Dan mari Bapak Ibu, saya mengajak kita pada saat ini, kita menggunakan setiap sarana-sarana yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Gunakan kesempatan itu untuk menceritakan tentang kasih
dan pengorbanan Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita untuk terus memberitakan tentang kasih-Nya, baik itu melalui perkataan kita secara langsung kepada orang lain, tetapi juga melalui perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan kesempatan ini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, untuk menceritakan tentang kasih Kristus kepada orang lain yang belum percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu memperdebatkan mana yang paling penting, apakah perkataan secara langsung atau melalui tindakan. Kedua hal ini sama-sama penting, dan kedua hal ini juga Alkitab mengajarkan ada kalanya Injil itu disampaikan secara langsung, dan ada kalanya juga melalui tindakan setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, persoalannya bukan pada yang mana lebih penting, perkataankah atau tindakan. Kedua-duanya penting bagi Tuhan. Jadi kita tidak boleh hanya mementingkan atau menekankan satu bagian, tetapi dua-duanya kita harus lakukan, baik itu melalui perkataan kita dan juga melalui tindakan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kita. Di luar Kristus tidak ada keselamatan.